Rumah limasan merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dalam membangun rumah selalu memperhatikan suatu hal-hal yang berbau perhitungan. Rumah dibangun, pertama disiapkan adalah tanahnya. Dalam membangun rumah limasan diperlukan tanah yang cukup, artinya haruslah luas, minimal memiliki ukuran panjang 13 meter dan lebar 9 meter untuk rumahnya saja, belum termasuk bagian serambi. Persiapan yang dilakukan ada batu dan pasir. Sebelum dibangun rumah limasan, masyarakat Jawa biasanya melakukan kenduri, yakni tradisi ritual memohon doa sama Allah agar diberi keselamatan. Kenduri diisi dengan makan bersama. Setelah itu masyarakat tukang akan melakukan penyemplungan istilahnya, yaitu memasang cakar ayam ataupun pondasi yang nantinya akan ditempati oleh rumah. Dalam membangun rumah limasan tidak harus bangunan tembok harus selesai. Pada pembangunan rumah limasan kali ini, rumah akan didirikan dahulu sebelum pondasi dibuat, tapi sudah dimulai karena masyarakat Jawa biasanya memperhitungkan hari baik. Biasanya adalah pada bulan besar ataupun bulan Idul Adha, merupakan bulan-bulan yang baik untuk mendirikan rumah. Seperti rumah-rumah yang lainnya, pada rumah limasan apabila memiliki dinding menggunakan dinding tembok, maka perlu juga diperlukan cor ataupun tiang-tiang beton untuk memperkuat tembok samping kanan maupun samping kiri. Dalam mendirikan rumah limasan diperlukan dua tukang, ini tukang bangunan, pembuat tembok dan sebagainya, dan tukang kayu. Tukang kayu pada rumah limasan tidak sembarang orang bisa, hanya mereka tukang-tukang lama yang memiliki keilmuan teknologi dalam memasang rumah limasan ini. Sementara masyarakat yang lainnya adalah membantu sang tukang lama tersebut. Dipersiapkan kayu-kayunya dibawa ke tempat yang akan dibangun rumah. Banyak sekali jenis kayu-kayu ataupun nama-nama komponen dalam rumah limasan ini. Kita harus mempersiapkan dulu, dikumpulkan dulu jadi satu dan diberikan tanda ini bagian-bagian mana. Pada rumah limasan ini untuk tiang saja membutuhkan 8 tiang untuk dalam satu rumah, untuk tiang bagian tengah. Kemudian kayu akan dirangkai menjadi beberapa bagian agar mudah untuk didirikan. Setelah komponen kayu terkumpul, maka sang ketua tukang pun mempersiapkan kebutuhan untuk mendirikan rumah ini. Diperlukan tali untuk menarik tiang-tiang ini. Kemudian mereka mulai mengangkat tiang satu demi satu. Biasanya adalah dibutuhkan 2 tiang yang akan diangkat nanti
nanti akan digabung-gabungkan ya. Diperlukan beberapa untuk mengangkat tiang ini secara manual. Dibutuhkan tali dan juga sebilah bambu untuk menyangga rangkaian rumah limasan ini. Akan punya gotong royong untuk mendirikan rumah ini. Dibutuhkan minimal 10 orang agar dalam mendirikan rumah ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah satu rangkaian bisa berdiri, maka rangkaian tersebut menyangga akan roboh. Selanjutnya nanti beberapa orang lainnya akan mendirikan kembali rangkaian yang lainnya, menggunakan kayu sebagai penyangga ya. Maka tiang sudah berdiri ini diharapkan mampu berdiri tanpa beban orang. Selanjutnya rangkaian berikutnya didirikan kembali dengan cara ditarik menggunakan tali ataupun senar, dan juga dijagur menggunakan bambu dan diberdirikan bersama-sama, kemudian digeser yang nanti akan disatukan dengan rangkaian yang sudah berdiri. Agar rangkaian tergabung dan menancap pada lubang yang sudah disediakan, diperlukan alat pemukul yang disebut dengan ganden atau bogem yang terbuat dari kayu randu. Digunakan adalah untuk memukul kayu bagian atas supaya bisa tersambung dengan rangkaian lainnya. Agar posisi dari tiang-tiang tadi rata, maka diperlukan benang untuk meratakan
digunakan sebagai tolak ukur apakah tiang-tiang itu sudah lurus antara tiang satu dengan satunya ataupun tiang lainnya. Diperlukan benang yang ditarik sebagai alat ukurnya, alat untuk menentukan simetrisnya. Kemudian beberapa tukang lainnya akan naik pada rangkaian tiang yang sudah terpasang, khususnya bagian tengah, dan dilanjutkan untuk mendirikan namanya blandar ataupun kolong namanya. Orang Jawa di sini disebut sebagai kolong, yaitu adalah salah satu balok rangkaian dari rumah limasan. Caranya sama, masih dengan menggunakan peralatan tali dan 2 orang yang duduk di atas rangkaian kayu tadi. Rangkaian kayu atau disebut dengan blandar tengah, satu persatu tiang tengah pun dirangkai dan didirikan sehingga membuat sebuah rangkaian yang menyangga sebanyak 8 tiang.
Setelah rangkaian sudah tergabung, selanjutnya rangkaian tersebut diberikan pasak, atau orang sini atau orang Jawa bilang disebut sebagai selikur, berupa paku yang terbuat dari bambu. Rangkaian rumah pun bagian ampok sudah berdiri dan akan dilanjutkan keesokan paginya. Keesokan paginya orang-orang dikumpulkan, diajak untuk mendirikan kembali kelengkapannya, yakni bagian mulu atau kayu paling bagian atas. Sebelum dinaikkan ataupun dipasang mulunya, seperti biasa orang Jawa tetap melakukan ritual, yakni dengan cara memberikan doa atau persyaratan yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bersama sang tukang. Pemilik rumah pun akan menyiram bagian mulu dengan air yang diberi daun-daun yang lain. Maksudnya tidak bau untuk kali ini. Sebagai apa? Ini adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa Timur umumnya. Setelah dibersihkan, kemudian menggunakan air yang diberikan dengan daun, dicampur dengan daun ringin. Kemudian ini nanti akan dinaikkan bagian mulu itu yang akan dipasang pada rumah limasan bagian atas. Proses inilah yang
disebut dengan rumah. Jadi setiap sambungan harus terpaut secara rapat dengan cara pukul menggunakan palu ataupun digeser tiangnya, digeser ke kanan kiri ataupun diangkat supaya rangkaian pada balok-balok itu bergabung secara erat antara komponen satu dengan komponen lainnya. Ini kenapa lo bahas ini, Pak? Tidak. Kuningan orang itu. Oh, lah tali ini wae. Inilah yang disebut dengan guntingan, tempat untuk menyangga molo ataupun kayu bagian paling atas pada rumah limasan ini. Gunting ini terdiri dari dua, yakni gunting kanan maupun gunting kiri. Ya bener, bener. Tapi kan turut anu apa iki? Turut godhok. Ini mancikane beda. Diwale anu nek. Sampe dibane benean iki. Iya ndak? Sale tangkap dhewe. Ya kan kakak ngadi karo ya kaya lilin kae bakaran ya ta. Oh ini kan hebat tenan iki bosane. Inilah bagian molo, bagian yang paling penting atau posisi kayunya paling atas dan paling sakral. Molo ini biasanya akan dinaikkan pada hari yang orang Jawa anggap adalah hari yang terbaik. Molo diletakkan paling atas dan biasanya akan diberi dengan tanda agar molo ini dapatkan posisi yang paling berharga, bisa emas dan lain sebagainya.
Bagian yang terpenting ataupun tersakral pada rumah pun sudah berdiri di atas. Tandanya ini rumah sudah berdiri. Selanjutnya masyarakat akan beristirahat dulu untuk sarapan atau minum kopi, karena rasa bahwa pendirian rumah sudah dianggap berhasil. Tinggal menyetel lagi, menata kanan kiri ataupun untuk merapikannya. Setelah istirahat, biasanya masyarakat Jawa akan kembali melakukan tasyakuran ataupun doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat ataupun tokoh masyarakat, yakni disebut dengan kenduri. Berbagai makanan disediakan di situ, mulai dari ingkung daging ayam, nasi gurih, dan lain sebagainya. Setelah selesai sarapan pagi, mereka pun kembali melakukan kegiatannya, yakni dengan merangkai ataupun memasang kelengkapan yang lainnya, yakni adalah bagian kendit ataupun juga bagian urang-urang. Ini agar rangkaian rumah limasan menjadi semakin kencang dan semakin kuat, tidak mudah geser. Apabila posisi rumah kurang rata ataupun kurang rapat yang diakibatkan kurang tinggi, maka rangka rumah akan dijagur, yaitu diangkat menggunakan teknik ungkit. Yakni dengan cara diungkit maka rumah akan terangkat, kemudian akan ditata bagian bawahnya supaya rata ataupun simetris kedudukannya.